Pemerintah kucurkan 112 triliun rupiah buat bangun jalan tol hingga IKN. Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar 112,39 triliun rupiah hingga Mei 2023 untuk pembangunan proyek strategis nasional. Sebagian besar untuk pembangunan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran itu disalurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, LMAN, terutama untuk pembelian lahan. Untuk infrastruktur ini mayoritas adalah untuk jalan dan berbagai proyek strategis nasional yang disalurkan melalui LMAN, terangnya dalam konferensi APBN kita, Senin, 26 Juni 2023. LMAN telah membelanjakan 112,39 triliun rupiah terutama untuk pembelian lahan-lahan bagi pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, sambungnya. Dari materi yang disajikan, Sri Mulyani merinci, untuk tol sebesar 95,49 triliun rupiah, bendungan 12,19 triliun rupiah, pelabuhan 800 miliar rupiah, dan lain-lain. Berikut daftar lengkapnya. 1. Jalan tol 95,49 triliun rupiah. 2. Bendungan 12,19 triliun rupiah. 3. Pelabuhan 800 miliar rupiah. 4. Irigasi 610 miliar rupiah. 5. Air baku 64 miliar rupiah. 6. Jalur kereta api 3,088 triliun rupiah. 7. Ibu kota negara 60,26 triliun rupiah. 8. Kawasan strategis pariwisata nasional 85,24 miliar rupiah. Selain itu Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, mulai melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal di IKN Nusantara agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton saat IKN semakin ramai. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. Dari 270 undangan yang disebar, kami menerima lebih dari 350 konfirmasi kehadiran dari peserta undangan. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini, kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Masyarakat merespon sangat positif dengan berpartisipasi dalam kegiatan, sosialisasi dan pendampingan IKM, Industri Kecil Menengah, UKM, Usaha Kecil Menengah, di Titik Nol Nusantara, PPU, Kalimantan Timur, Minggu pagi kemarin. Pernyataan Ganjar Pranowo soal kelanjutan IKN setelah era Presiden Jokowi. Bacapres PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo menyapa para massa yang hadir dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Ganjar sempat menyinggung Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang katanya harus dilanjutkan demi kemajuan negara. Awalnya Ganjar menyebut GBK menjadi tempat Bung Karno menyampaikan dedikasi kehidupannya. Yakni salah satunya menciptakan Games of New Emerging Forces, GANEVO, yang menjadi salah satu ajang yang menunjukkan bahwa Indonesia maju. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok, kata Ganjar dalam sambutannya, Sabtu, 24 Juni 2023. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. GANEVO berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan, tambahnya. Selanjutnya, Ganjar menyinggung soal IKN yang katanya telah diwujudkan rencananya oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang juga hadir di acara ini. Dia menyebut program IKN tentu harus dilanjutkan di masa pemerintahan yang akan datang. Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat ibu kota,
tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu, yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan, katanya. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah itu mengajak semua pihak untuk sama-sama berjuang untuk memenangkan PDIP di pemilu 2024. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang, yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun, tegasnya. Krakatau Steel suplai baja buat bangun istana kepresidenan IKN. PT Krakatau Steel, Persero, Tbk telah mengirimkan sejumlah pelat baja untuk pembangunan istana kepresidenan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, pada hari Rabu kemarin. Pelat baja yang disuplai oleh Krakatau Steel ini akan digunakan untuk memproduksi instalasi desain Garuda di lokasi istana kepresidenan IKN yang dibuat desainnya oleh Inyo Manuarta. Sekadar informasi, Inyo Manuarta merupakan pematung Indonesia dan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru. Mahakaryanya yang terkenal seperti diantaranya patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, patung Fatmawati Soekarno, monumen Jalesveva Jayamahe, serta monumen Proklamasi Indonesia. Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo mengatakan, melalui pengiriman pelat baja ini Krakatau Steel siap mendukung secara optimal untuk kebutuhan suplai material baja untuk kebutuhan artistik Istana Kepresidenan maupun kebutuhan konstruksi dan infrastruktur penunjang lainnya di IKN. Adapun proyek pembangunan Istana Kepresidenan ini merupakan kerja sama operasi, KSO, antara PT PP, Persero, Tbk dan PT Wijaya Karya, Persero, Tbk. Pemerintah juga mempercayakan kepada Nuart untuk mendesain dan membangun Istana Kepresidenan dengan berbahan dasar baja tahan korosi. Dalam proyek ini, suplai 1.550 MT pelat baja Krakatau Steel diproduksi melalui Krakatau Posco sesuai dengan spesifikasi SPAH berdasarkan requirement yang dibutuhkan. Kontribusi Krakatau Steel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Istana Kepresidenan di IKN ini mencapai lebih kurang 3.000 MT, ujar Purwono, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023. Purwono mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, dalam setiap proyek pemerintah di mana pelat baja yang diproduksi sudah mencapai nilai ketetapan TKDN. Dari sisi kualitas, Krakatau Steel juga terus berinovasi dan memberikan produk-produk terbaik untuk kebutuhan IKN. Krakatau Steel juga senantiasa memberikan layanan terbaik, seperti misalnya dengan komitmen pengiriman tepat waktu. Kerjasama dengan Nuart ini merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen untuk suplai kebutuhan infrastruktur IKN. Semoga ke depan Krakatau Steel dan Group dapat terus bersinergi dalam rangka pembangunan IKN maupun pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia, jelasnya.